come to Indonesia, they said, be beautiful. Okay, so when the sun comes out, it is absolutely gorgeous, and Ross's drone footage captures the colours amazingly. The fish life here is so incredible, and as we keep saying, the water is so clear. You can literally see everything without even getting out of the tender. It is so clear here, you almost don't even need to snorkel. Bikin kagum sebuah perjuangan pasangan suami istri dari Australia dan anaknya yang nekat berlayar mengarungi Samudra Hindia dari Australia menuju Indonesia untuk berlayar, menikmati indahnya pulau-pulau di Indonesia. Uniknya sang istri 5 tahun lalu mengatakan sangat benci perahu, laut, dan samudra. Namun suaminya nekat membeli perahu. Hingga akhirnya dia memberanikan diri berlayar bersama suami dan anaknya menuju Indonesia. 5 years ago when Dan said he was buying a boat, I was like, we're not getting a boat, I hate the ocean, I'm terrified of sharks, I can't swim. We can happily say that this year we love our pink bits. Last year, we hated it. Sebuah perjalanan yang tentunya tidak biasa. Kisah ini diangkat dari kisah nyata Sailing FYD Adventures. Mereka memulai perjalanan dari Laut Australia, menembus ganasnya ombak dan badai laut yang tentu bisa saja membalikan perahu kecil mereka di tengah samudra. Saat berada di tengah laut, sang istri berdoa agar cuaca baik-baik saja dan agar tidak ada badai yang mengkhawatirkan terjadi. Dia berdoa semoga dewa laut atau apapun itu, semoga mendengar doa kami dan selamat menuju Indonesia, karena setidaknya mereka tidak akan melihat daratan 5 atau 7 hari ke depan. Okay everybody, so today I am praying to the sail gods, Poseidon, the god of wind, whoever that is. Please give us these conditions on our 5-day passage to Indonesia. Namun kenyataan sedikit berbeda. Tidak ada kepastian di laut. Di hari keempat mereka mengalami badai yang tak biasa. Terpaksa harus menurunkan beberapa layar dan memutar sedikit haluan agar untuk melawan ganasnya angin samudra. Mereka bekerja sama dalam tim, bahkan anak mereka yang masih berumur belasan juga turut dan diajarkan menjadi pelaut sejak dini. Semua demi selamat menuju Indonesia. Di malam hari, setelah berhasil melewati badai, mereka pun bercerita kalau mereka kelelahan dan bekerja sama dalam tim. Sang suami bangga pada istrinya yang dulunya takut dengan laut kini mampu mengarungi samudra menuju Indonesia. Setelah melewati badai dan mengarungi samudra, akhirnya mereka tiba di perairan Indonesia di Kota Tual, sebuah pulau di Kepulauan Maluku. Sang suami tak percaya akhirnya mereka bisa di Indonesia dengan selamat dengan berbagai rintangan. Mereka pun mulai mendekat dan mencoba dan menurunkan jangkar mereka sebelum berlabuh di dermaga Indonesia. Wajah sang ayah tampak sumringah dengan berbagai perjuangan ini. Tentu sebelum menikmati indahnya Pulau Indonesia sebagai warga negara yang baik, mereka akan check-in dan mempersiapkan paspor mereka pada imigrasi sebelum masuk sepenuhnya di Indonesia. Akhirnya mereka pun menaikkan bendera Indonesia di kapal mereka sebelum dijemput oleh kapal pendamping untuk membawa mereka ke bagian imigrasi dan mengeksplor tempat-tempat di Indonesia. Akhirnya mereka sampai dan melihat sendiri keindahan Indonesia yang kata teman-teman bule mereka, datanglah ke Indonesia, maka kau akan melihat keindahan dan mereka buktikan sendiri. Baru saja sampai di Indonesia, mereka disambut dengan keramahan orang lokal dengan senyuman manis dan keramahannya. Bahkan anak mereka juga langsung berbaur dengan anak-anak lokal main bola di pinggiran dermaga.